Katanya dunia ini lagi mau krisis. Jadi gimana ceritanya? Ya inilah kelakuan-kelakuan pembuka dajjal ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, persis kata Rasulullah, menjelang hari kiamat itu makin banyak orang nggak tahu malu, kata Rasulullah. Jadi mereka orang yang nggak tahu malu tuh gini. Ada orang-orang zaman Rasulullah misalnya, itu kalaupun mereka maksiat, mereka masih malu. Makanya kalau mereka zina, mereka pergi keluar kota. Paham sampai di sini ya? Karena kalau zaman dulu, kalau Bapak Ibu belajar sejarah, di zaman Rasul zina sudah ada. Dan zina itu tempatnya tahu kita di mana? Di luar kota Madinah. Di luar kota Mekah. Itu ada namanya daerah-daerah tempat orang zina. Kenapa? Karena mereka tidak mau melakukan zina di depan mata orang. Jelas sampai di sini? Berarti mereka sembunyi-sembunyi atau terang-terangan ketika melakukan zina. Zaman sekarang orang-orang terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Sekarang ada orang berzina diwawancara, Pak. Malah bikin pengajian dia. Malah bikin kajian kan. Terus dia bilang gini, memang gua zina, setidaknya gua mengakui daripada kalian munafik. Gua tahu banyak orang-orang kerudungan berzina juga, tapi dia masih diem. Paham sampai di sini? Jadi sudahlah salah, nggak malu. Ini orang zaman sekarang. Jadi orang zaman sekarang ciri-cirinya nggak tahu malu. Makanya kata Rasulullah, menjelang hari kiamat rasa malu itu jarang. Rasa malu itu hilang. Paham maksudnya rasa malu hilang? Orang nggak merasa masalah ketika dia mengakui kejahatannya dia. Memang aku maling karena barang ini enak. Kalau kalian nanti ada di posisiku, bisa jadi kalian lebih maling daripada aku. Paham sampai di sini? Orang nepotisme, orang korupsi itu sudah tidak malu zaman sekarang. Termasuk nih pembuka dajjal ini Amerika, Trump. Ini barusan Amerika nyerang Venezuela. Ngambil presidennya, lalu kemudian presidennya dibawa ke Amerika, dihukum berdasarkan hukum Amerika. Dan jelas-jelas mereka mau minyaknya Venezuela. Inilah pentingnya Bapak Ibu sekalian itu bukan ngaji itu bukan cuma ayat-ayat Al-Quran. Allah minta kita, Rasul minta kita untuk ngerti kondisi global. Makanya di dalam Al-Quran ketika ribut orang-orang Persia sama Romawi, sementara kaum muslimin masih disiksa. Bayangin ya, kita masih disiksa, kaum muslimin masih disiksa. Romawi sama Persia perang, para sahabat nanya tentang konstelasi politik dunia. Maka Allah turunkan ayat gulibatir rum fi atnal ard. Dikalahkan orang-orang Romawi di tempat paling rendah. Wahum mimba di golabihim saya kelibun fi bid'i sinin. Akan setelah mereka dikalahkan, mereka akan menang kembali dalam beberapa waktu. Artinya Rasul mencontohkan kita untuk paham kondisi internasional, karena itu pasti berefek kepada kita. Jelas sampai di sini? Amerika itu neraca dagangnya minus di mana-mana, hutangnya di mana-mana banyak. Di sisi lain dia punya saingan yang sekarang sudah mulai muncul dan makin hebat, Rusia sama Cina. Maka minyak Venezuela, berdasarkan kata Trump sendiri, Trump bilang kalau aku nggak maling itu minyak, orang lain bakal maling. Saya paham sampai di sini? Ingat gak itu kata-kata siapa? Zionis banget. Zionis banget. Zionis ada yang kerekam video ketika ngambilin rumah orang-orang muslim yang ada di Palestina. Dia direkam. Jacob, kamu dari mana? Ngambil rumah siapa? Dia bilang, aku dari Amerika. Sekarang aku warga sini. Dari Hong Kong lu warga sini? Ya, sekarang aku warga sini. Kamu ngambil rumah orang mana? Ini kan rumah kami. Iya, aku ngambil rumah kamu. Karena kalau aku nggak ngambil rumah ini, orang lain akan ngambil rumah ini. Jelas sampai di sini? Jadi mental maling sudah nggak malu. Permasalahannya adalah, apakah Amerika berhenti pada Venezuela? Pertama, mereka neraca dagangnya minus di mana-mana, utang mereka banyak di mana-mana, dan mereka menghadapi saingan yang kalau saingan-saingan ini muncul, mereka bakal habis. Maka mereka bilang bukan hanya Venezuela, Greenland, Kolombia, dan semua wilayah-wilayah yang lain bisa kami serang untuk kami dapatkan sumber daya alamnya. Jelas sampai di sini? Maka orang-orang bilang kacau nih. Andaikan Venezuela sudah dihabisin, misalnya Greenland sekarang mau diambil, Eropa masa nggak bergerak? Kalau Eropa bergerak,
Jerman ke sana, lalu kemudian Inggris ke sana dan segala macam ke sana, nggak mau lagi terus kemudian taat pada Amerika karena Eropa mikir dong, kalau Amerika ngambil semua ini gede banget dia bisa bikin pangkalan militer di sana, nggak aman dong kita. Eropa pasti nyerang. Kalau Eropa nyerang, Rusia nyerang. Kalau Rusia nyerang, Cina ikut. Kalau Cina ikut, Korea Utara ikut. Bisa difahami ya, maka orang bilang ini krisis. Kenapa? Karena nggak ada yang pasti. Kalau terjadi perang sebesar itu, sekarang aja belum perang sebesar itu, ini udah hancur di mana-mana ini ceritanya ini. Karena orang sekarang nggak mau pegang uang lagi. Kenapa? Karena serba nggak pasti. Bisnis nggak ada yang pasti. Besok dolar nggak ada yang tahu masih ada atau enggak. Bisa difahami sampai di sini. Oke, krisis. Kalau gitu gimana kita melihat krisis ini? Pertama, tidak ada satupun yang aman di muka bumi ini. Kalau kita merasa bahwa kita aman, itu kita sebenarnya sudah ditipu. Enggak ada yang aman di muka bumi ini. Jangankan dunia krisis, enggak krisis saja kita udah susah. Jadi paham maksudnya. Tapi kan Indonesia kan jauh, Ustadz. Itu masalahnya tuh. Indonesia enggak jauh. Indonesia tuh di tengah-tengahnya itu. Pasti nanti kita disuruh milih, mau milih blok mana? Mau pilih blok Cina atau mau pilih blok Amerika misalnya. Oke, kalau gitu persiapan kita seperti apa? Ada dua. Satu, persiapan keyakinan atau persiapan iman. Yang kedua, persiapan yang bersifat sebab akibat. Nah, untuk itulah datang yang namanya agama. Maka ketika kita beragama, kita tahu bahwasannya kita tidak akan pernah mati sebelum Allah mencukupkan rezeki kita. Bisa difahami sampai di titik ini. Itu gunanya agama. Itu gunanya kita mempelajari tentang sirah. Kita mempelajari tentang masa depan hari kiamat kayak apa. Itu gunanya kita mempelajari syariat. Itu gunanya kita mempelajari qanaah. Itu kita mempelajari qada wal qadar. Itu gunanya kita mempelajari segala macam. Kenapa? Karena di dalam Islam kita dikasih tahu bahwasannya yang di luar gak berefek kalau yang di dalam udah beres. Paham sampai di sini? Tapi kalau di dalam gak beres itu semua bermasalah di luar. Orang bilang makanan apapun jadi gak enak kalau lidahnya udah sariawan. Jelas maksudnya. Nah tapi kalau kita misalnya sudah bisa beres diri kita, kita insya Allah akan menghadapi yang lain itu lebih mudah. Jelas sampai di sini? Pertanyaan sederhana. Apakah krisis yang mungkin terjadi besok itu adalah krisis yang paling parah? Enggak. Nanti kata Rasulullah, ketika nanti Dajjal mau datang, itu kata Rasulullah, semua orang-orang di muka bumi, termasuk orang beriman, ngelihat saudaranya mati, kemudian dia bilang gini, boleh nggak kita bertukar tempat? Apa maksudnya? Dia pengen mati, gantiin orang yang mati itu. Kenapa? Karena nggak boleh bunuh diri kan? Jadi dia pengen mati, tapi nggak bunuh diri. Gimana caranya? Karena begitu sulitnya di zaman itu. Orang-orang nggak punya makanan. Dia harus nyaksiin orang tuanya meninggal gak makan atau anaknya meninggal gak makan dan seterusnya. Ini adalah kondisi yang nanti akan terjadi paceklik sebelum Dajjal datang. Bayangin ketika Dajjalnya datang pas orang gak punya makan, kira-kira gimana? Makanya banyak orang beriman pada Dajjal kan ceritanya. Nah, ya anggaplah kalau terjadi krisis-krisis besok itu latihan tuh. Ya kita gak tahu sih. Kan balik lagi ya kita bilang, agama itu untuk apa? Agama itu adalah untuk kendali diri. Supaya kita bisa merespons kondisi apapun di dalam dunia ini dengan baik. Nih, aku bagi sedikit rahasia. Kata Rasulullah kalau nanti Dajjal datang, surat apa yang kalau dihafal kita selamat dari Dajjal? Al-Kahfi. 10 ayat pertama daripada suratul Kahfi. Ada yang bilang 10 ayat terakhir daripada suratul Kahfi. Ada yang bilang seluruh suratul Kahfi. Gitu kan ya? Karena dia akan jadi cahaya. Cahaya itu untuk apa? Cahaya untuk menyinari kegelapan. Sehingga kita tahu mana yang mana. Kalau orang gak ada cahaya, maka dia gak bisa bedain, mohon maaf, mana kotoran, mana makanan. Tapi kalau ada cahaya, dia bisa lihat, oh ini makanan, ini kotoran. Bisa difahami ya? Nah, maka cahaya itu adalah untuk membedakan tipu daya. Coba lihat. Kisah yang terkenal dalam suratul Kahfi adalah Ashabul Kahfi. Setelah Ashabul Kahfi ada kisah Zulkarnain. Ibu-ibu dan bapak-bapak tahu kenapa kisah Ashabul Kahfi dan Zulkarnain itu dikasih tahu sama Allah? Ada yang tahu kenapa? Aku kasih tahu ya. Ada orang Yahudi didatengin sama Quraisy. Quraisy ini sebel banget sama Rasulullah. Kenapa? Debat selalu kalah. Gak pernah menang dia debat sama Rasulullah. Maka dia tanya sama orang Yahudi,
Di, kamu kan ahli kitab. Iya. Kamu berarti tahu kan tentang apa yang terjadi di dunia ini? Kan kamu ahli kitab. Iya. Kamu tahu cerita-cerita tentang dunia ini kan? Tahu. Kamu bisa nggak buat aku menang sama Muhammad dengan satu kisah yang dia nggak tahu? Karena dia tuh pembohong. Dia pasti nggak tahu semua hal yang terjadi di dunia ini. Tapi kan kamu kan ahli kitab, kamu tahu. Zaman dulu buku nggak banyak. Zaman dulu nggak ada internet. Zaman dulu orang yang punya informasi dikit dan terbatas. Maka Yahudi bilang sama orang Quraisy, gini cara membuktikan dia benar atau nggak benar. Tanya sama Muhammad tentang pemuda-pemuda yang menyelamatkan imannya. Yang kedua, tanya tentang raja yang menguasai timur dan barat. Dia bilang gitu. Yang ketiga, tanya tentang ruh. Oke, ditanyainlah pada Rasulullah. Itu yang mengakibatkan keluarnya ayat tentang Ashabul Kahfi dan Zulkarnain. Dua cerita ini sama pengen menyelamatkan iman di masa krisis. Satu, Ashabul Kahfi, krisisnya gara-gara kerajaan Romawi yang mau bunuhin setiap orang-orang yang beriman pada Allah di zamannya Nasrani pada saat itu, zamannya Isa Al-Masih. Sementara Zulkarnain menyelamatkan satu kaum daripada gangguan Ya'juj dan Ma'juj. Bisa dipahami sampai di sini? Aku mau nanya, pemuda-pemuda Kahfi ini orang yang kuat atau orang yang lemah? Kalau kuat mereka berantem dong. Tapi mereka lari atau berantem? Mereka lari. Berarti kuat atau lemah? Lemah. Mereka lari dari kaumnya karena gak bisa ngelawan. Kalau mereka jenderal, ngelawan lah. Iya kan ya? Tapi mereka bukan jenderal. Mereka cuma anak-anak biasa, pemuda yang beriman pada Allah. Gak bisa ngelawan, maka mereka lari. Karena mereka gak punya apa-apa, mereka gak disuruh ngelawan sama Allah. Disuruhnya apa? Tidur. Jelas ya? Pas bangun mau makan ngumpulin duit. Miskin atau kaya? Miskin, lemah. Bukan siapa-siapa, paham maksudnya? Ini Ashabul Kahfi, lihat ya. Satu lagi siapa? Satu lagi Zulkarnain. Tahu siapa Zulkarnain? Dia pemilik timur dan barat. Bayangin, dia punya seluruh timur dan barat. Dia punya pasukan luar biasa. Kata Rasulullah, cuma 4 raja yang diakui di dunia. Nebukadnezar, Namrud, Sulaiman, sama Zulkarnain. Bayangin kekuasaan Zulkarnain sama kekuasaan Sulaiman sama. Kira-kira gitu, kuatnya sama. Berarti dia datang kepada suatu tempat bawa bala tentara, bawa seluruh kekayaan dia untuk terus kemudian memperbaiki dunia. Kan gitu kan ya, untuk dakwah. Berarti orang kaya atau orang yang miskin? Orang kaya. Orang yang hebat atau orang yang lemah? Kuat atau tidak? Oke, kontras ya. Satunya pemuda, lalu kemudian lemah, gak punya apa-apa, beli makan ada yang ngumpulin duit, gitu kan ya. Satunya lagi kuat, punya tentara dan segala macam. Tapi kesamaan mereka apa? Sama-sama menghadapi krisis. Maka kata Allah, dalam keadaan seperti itu, mereka mencontohkan hal yang sama. Minta kasih sayang pada Allah. Minta kasih sayang. Ketika Ashabul Kahfi meminta kasih sayang pada Allah, di ayat yang ke-10 itu, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Maka dia minta rahmah pada Allah dan carikan kami jalan keluar, bimbing kami dalam jalan keluar itu. Ditidurkan oleh Allah. Jangan sampai di sini. Oke, di Zulkarnain ketika dia sudah punya kekuatan, dapat krisis. Masalahnya Ya'juj dan Ma'juj ini, walaupun Zulkarnain kuat, dia lebih kuat lagi. Maka dia bangun benteng. Ketika dia sudah bangun benteng, maka Zulkarnain bilang, hadza min fadli rabbi. Ini adalah sebuah rahmah dan juga sebuah keutamaan daripada hadza rahmatum min rabbi. Ini adalah rahmat daripada Tuhanku. Baik, lihat mintanya rahmat, sebab akibat bikin benteng, bersyukur atas rahmah. Artinya banyak-banyak minta kasih sayang pada Allah. Nanti kalau kita sudah banyak-banyak minta kasih sayang pada Allah, yang kedua sebab akibatnya kita udah kuasai. Mulai dari sekarang harus hemat. Lalu kemudian coba cari duit dengan cara yang lain. Coba pikirin kalau andaikan besok krisis aku bisa hidup dari mana. Dan segala macamnya. Coba baik-baik belajar Islam supaya kita lebih tahan dalam kasus-kasus krisis dan segala macam. Tapi dengan rahmat Allah, insya Allah
Allah sayang dengan umat ini. Dan kalau Allah sudah sayang sama umat ini, entah kita ditidurkan, entah kita disuruh buat tembok atau semacamnya, tapi yang jelas rahmah Allah akan ngelindungin orang-orang muslim. Karena ingat baik-baik, Allah sudah kasih kita skenario. Kita nggak selesai di sini. Kita nggak selesai di sini. Allah nggak bilang nanti kalau Trump perang gitu kan ya, atau Amerika perang, kalian akan mati semua. Enggak. Tapi apa kata Allah? Semua keadaan-keadaan kerusuhan, huru-hara, gempa yang banyak dan segala macam hanya episode awal sebelum kalian diuji dengan Dajjal. Kan gitu? Setelah Dajjal ada, muncul Isa. Setelah Isa ada, muncul Ya'juj Ma'juj. Setelah Ya'juj Ma'juj ada, baru terus kemudian masa ketenangan. Setelah itu baru terus kemudian mati semua muslim. Ya kan? Kata Rasul kan gitu kan ya? Kenapa semua muslim mati? Diambil Allah. Maka pada saat itu tidak ada lagi yang tawaf di Ka'bah. Ketika tidak ada lagi yang tawaf di Ka'bah, baru selesai. Berarti dunia ini gak akan selesai dengan Amerika perang, jelas sampai di sini. Tapi mintalah rahmat pada Allah supaya kita dikasih kesempatan untuk bisa survive. Dan tidak hanya survive, ingat loh, benar itu ada huru-hara tadi. Amerika bikin ini dan itu dan segala macam dan mengancam dunia. Keadaan krisis ekonomi dan seterusnya, terutama menjelang 2030. Tapi kita kan juga dijanjikan bahwasanya Baitul Maqdis akan kembali. Ya enggak? Kita kan juga dijanjikan bahwasanya umat muslim akan bersatu kembali. Nah, itu aja yang difokusin tuh. Minta baik-baik rahmat pada Allah, mudah-mudahan kita dikasih yang baik-baik dan dijauhkan daripada yang buruk-buruk. Dan kabar baiknya Indonesia sudah terlatih insya Allah ya, alhamdulillah. Jadi kalau Cak Nun tuh bilang begini, Cak Nun bilang kalau krisis itu terjadi pada Jepang itu pasti mati semua tuh. Kenapa? Karena orang Jepang tuh manja. Kenapa? Karena pemerintahnya bantu terus. Kalau kita enggak manja. Karena pemerintah malah nyusahin itu kayaknya tuh. Jadi kayak kalau krisis Indonesia udah biasa. Kalau Anda krisis, nih ya, kalau Indonesia krisis, aku yakin pejabat-pejabat mati duluan bukan Anda, serius. Karena Anda sekuat itu, insya Allah. Paham ya? Lihat yang terjadi di Sumatera. Lihat yang terjadi di Sumatera tuh. Yang bantuin siapa tuh? Bentar lagi dikirim kepala babi ke rumahku. Paham gak sih maksudnya? Indonesia itu insya Allah kuat, mudah-mudahan. Jadi Indonesia itu insya Allah akan memainkan peranan penting insya Allah dalam bebasnya Baitul Maqdis. Silahkan kalau ada yang lain. Waris itu adalah hukum yang berlaku ketika seseorang meninggal lalu kemudian meninggalkan harta. Jadi wafat lalu kemudian meninggalkan harta. Maka hartanya dibagi berdasarkan hukum waris. Tapi selama dia masih hidup tidak ada berlaku hukum waris. Adanya hibah. Maka kalau aku masih hidup, aku boleh saja menghibahkan hartaku pada siapa saja. Jangankan anak, ngasih tetangga juga boleh. Atau ngasih siapapun juga boleh karena aku masih hidup. Bagaimana pertanyaannya kalau ada orang yang dia sudah ngasih semuanya ketika dia masih hidup sehingga dia tidak ada yang diwariskan? Boleh, gak ada masalah. Karena dia udah ngasih semuanya, mau sedekain semuanya, mau ngasih semuanya, beliin barang semuanya, terserah dia. Karena itu adalah kepunyaan dia hartanya. Maka orang bisa membelanjakan kepunyaan dia. Gak ada masalah di dalam syariat. Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana kalau supaya kita tadi, problemnya kan orang tua kan gak mau anaknya ribut nih. Kalau supaya gak mau anaknya ribut, maka biasanya dia bagi sebelum dia wafat. Kamu dapat segini, kamu dapat segini, kamu dapat segini, kamu dapat segini. Ridho. Oke, biar nanti kalau mak mati gak meninggalkan apapun untuk kalian ributin. Kan itu kan ya. Bapakku begitu tuh walaupun dia bukan muslim. Dia dari sekarang dia udah bagi-bagi tuh anaknya tuh. Kamu dapat rumah, kamu dapat rumah, kamu dapat rumah, kamu pakai rumah ini ya. Ridho ya. Ridho. Oke, nanti kalau misalnya papi mati, kamu gak usah lagi ribut soal warisan. Aku bilang, kalau papi meninggal aku kan gak bisa ngambil warisannya. Karena kan sudah putus kan. Maksudnya kalau bapakku ya, ini kasus bapakku meninggal aku gak bisa ngambil warisannya. Begitupun juga kalau aku meninggal dia gak bisa dapat warisanku. Kenapa? Karena tidak lagi ada nasab setelah meninggal ya. Oke, balik lagi soal ibunda tadi. Nah kalau dia sudah bagi kayak gitu, itu juga boleh saja karena itu pemberian ketika dia masih hidup. Lalu pertanyaannya, boleh nggak pemberiannya kita tahan dengan satu alasan? Kalau ditahannya atas alasan manajemen, nggak ada masalah.
Secara kepemilikan itu punya dia, tapi kita tahan sampai misalnya dia balik misalnya. Atau sampai dia kayak anak yatim, dia sudah bisa memanage semua harta-hartanya itu. Itu nggak ada masalah. Tidak menghilangkan kepemilikannya dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah kalau misalnya kita ambil balik lagi, ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita sudah menyerahkan sesuatu kepada orang lain, maka kepemilikannya sudah berganti. Kalau kepemilikannya berganti nggak bisa diambil lagi. Kecuali dia yang nyerahin kepada kita. Bisa dipahami ya? Ini soal kepemilikan soalnya. Kepemilikannya, aku ngasih kamu ya. Ya udah nggak bisa, balikin. Nggak boleh. Nah jadi karena kepemilikannya udah berganti nih. Kecuali minjemin. Nah kalau minjemin boleh minta balik. Tapi kalau dikasih, itu sudah berpindah kepemilikan. Kalau sudah berpindah kepemilikan, harus ada pindah lagi kepemilikannya dengan cara dikasih balik. Maka kalau nggak yakin jangan dikasih, gitu kan ya. Daripada nanti kita minta balik lagi karena itu bertentangan dengan syariat, gitu ya. Oke. Baik, makasih pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan yang sudah umum banget ditanyakan, khususnya sama anak-anak yang dikuliahkan oleh bapak ibunya, dan bapak ibunya itu biasanya kerjanya di bank. Nah itu pertanyaan sudah dari zaman dulu ketika aku kuliah, karena banyak banget ya yang bapak-bapaknya kan kerja di bank tuh. Misalnya lalu kemudian anak-anaknya kuliah, lalu mereka bertanya ini halal atau enggak uang kuliahnya kan gitu kan ya. Oke. Kalau kita punya pilihan sih enak gitu kan ya. Kalau kita punya pilihan kita bilang aja udah gak usah patungan, gua aja yang bayarin, kan enak kan ya. Atau gak usah bayarin pak, biar aku aja yang kuliah sendiri, itu enak. Tapi pertanyaannya adalah dalam kondisi kita gak bisa memilih misalnya sebagai seorang anak yang dikasih makan sama bapak ibunya, maka seperti apa? Maka ulama-ulama ngasih pencerahan seperti ini. Yang haram itu bukan duitnya, tapi cara mendapatkan duitnya. Jelas sampai di sini? Maka yang dimaksud dengan jangan ngasih makan anak-anak atau keluarga dengan harta yang haram adalah harta yang didapatkan dari cara yang haram. Berarti bagi siapa ini dalilnya? Bagi orang yang dapetin harta dari harta yang haram. Dari cara yang haram. Berarti dalilnya ini diperuntukkan buat siapa? Bapaknya. Mengenai anaknya, maka ketika anaknya dapat duit daripada bapaknya, itu adalah kewajiban bapaknya nafkahi anak dan istrinya, keluarganya. Berarti kalaupun lagi ada masalah, dia yang bermasalah, bukan anaknya yang dapat masalah, bukan duitnya, duit yang haram. Jelas sampai di sini ya. Tapi cara mendapatkannya adalah cara mendapatkan yang haram. Tapi Ustadz, katanya daging yang dibuat dari harta yang haram tidak akan diterima doanya. Itu yang dimaksud dengan hati-hati dengan harta yang haram. Tapi kalau dalam kondisi seperti itu, maka kita tahu bahwa saya contoh ya, ketika seseorang misalnya bekerja di bank, maka ulama mengatakan tidak semua kerjaannya berkaitan dengan riba. Maka kita berhusnudzon bahwa apa yang dinafkahkan kepada anaknya itu adalah dari sesuatu kebaikan yang dikerjakan. Bisa difahami ya. Nah sehingga tetap boleh untuk memanfaatkannya. Tapi beda dengan orang yang bekerja yang sudah tahu kerjanya haram. Dia tidak boleh melanjutkan itu. Jelas ya? Nah itu adalah menurut ulama-ulama soal bagaimana memanfaatkan misalnya kalau bapak kita atau suami kita dan segala macam. Oke, idealnya kalau istrinya tahu suaminya melakukan keharaman, misal suaminya kerjaannya admin judi online misalnya, maka dibilang sama suaminya, aku nggak mau ngambil harta kamu. Aku nggak mau ngambil harta kamu. Kenapa? Lebih baik aku mati daripada aku ngambil harta kamu. Kenapa? Ini harta haram. Aku nggak mau. Bisa dipahami ya? Itu idealnya. Tapi andaikan misalnya dia tetap menafkahi dan tidak ada pilihan lain, ya udah, berarti dia berhusnudzon bahwasanya ini adalah sesuatu kebaikan bagi dia, bukan bagi suaminya. Kalau suaminya harusnya menghentikan ketika dia sudah jelas harta-harta yang haram, gitu ya. Nah itu jawabannya, wallahu a'lam bishawab.